Dari sini aku sadar betapa pentingnya catatan itu. Aku jadi keinget aku belum sharing tentang materi note taking dari masterclass yang waktu itu aku ikutin. Hai, aku lagi mau ikut masterclass note taking. Jadi diajarin gimana caranya nyatet yang baik dan benar. Here's it. Cukup unik ya diadain masterclass mencatat gitu. Tapi ternyata dari situ aku tersadar kalau I think I've been doing it the wrong way all this time. Turns out mencatat itu ternyata bukan cuma tentang nulisnya, tentang nyatetnya, tapi lebih dari itu. Waktu itu yang ngisi materinya itu adalah psikolog, dan dia itu passionate banget tentang human brain. Jadi bisa dilihat dari materinya itu fokus ke gimana cara kerja otak dan gimana bisa harness bagaimana otak kita bekerja untuk ke arah yang lebih produktif. Kamu mungkin kayak aku kalau lagi belajar atau kuliah atau dengerin dosen lagi jelasin, cenderung kayak pengen nyatet semua. Kayak aku ngerasa ini kayaknya bakal penting, ini penting, jadi aku akan catat itu semua. Nah ternyata model nyatet kayak gitu tuh nggak efektif, karena itu termasuk passive learning. Jadi kita hanya meng-copy paste apa yang pemateri bilang ke dalam catatan kita. Dan ketika kita meng-copy paste atau hanya menyalin, di otak kita tuh nggak terlalu engage all those neuron things, nggak kayak nggak ada fire-nya gitu. Makanya most likely kita nggak akan terlalu paham atau terlalu ingat dengan apa yang kita pelajari. Jadi otak manusia itu 5%-nya itu ada di area conscious dan 95%-nya ada di subconscious. Jadi ketika kita melakukan passive learning, kita sedang menggunakan yang conscious itu tadi, yang 5% aja. Dan ini kapasitasnya ya cuma 5%, pun kita juga nggak bisa fokus selama itu. Katanya it's impossible untuk kita bisa fokus di 3 jam kuliah gitu. Jadi it is not effective untuk just copy and paste. Nah, jadi kita sebaiknya menggunakan otak yang subconscious. Ini maksudnya gimana? Jadi subconscious itu atau bagian otak tidak sadar itu tuh berawal atau dimulai dari intensi atau niatan. Nah, intensinya gimana? Jadi kita bukan cuma datang dengan niat mau catat doang, tapi dengan niatan gimana aku bisa jelasin ini ulang ke orang lain atau ke diri sendiri gitu. Maksudnya gini, misalnya kamu dikasih tugas sama atasan kamu atau sama orang tua kamu misalnya untuk mewakili kamu ikut rapat, dan mereka bilang tolong catat ya poin-poinnya gitu, apa yang diomongin di rapat itu. Ketika kita dapat intensi itu, kita dapat goal itu, kita akan masuk ke ruang rapat dan ngikutin rapat dengan lebih penuh atensi, dan kita harus bisa sebisa mungkin bikin catatan supaya nanti kita bisa jelasin ke orang yang tadinya nitip info sama kita. Paham gak maksudnya? If that makes sense. Nah, kenapa ini penting? Karena ini adalah bagian dari active learning. Jadi active learning itu ada beberapa model. Yang pertama bisa challenge, maksudnya kalau ada ide atau ada teori, terus kita ngerasa itu misalnya salah gitu ya, atau mungkin berbeda, kita bisa challenge itu. Nah, dengan proses challenge itu kita bisa lebih mengerti dari materinya. Nah, tapi yang paling tinggi tingkatannya itu adalah explain.
Jadi kita menyerap materi terus kita explain lagi. Sebenarnya emang aku pernah dengar sih cara terbaik untuk belajar adalah dengan menjelaskan ke orang lain. Nah ini dengan menjelaskan ke diri sendiri. Iya sama sih, diri sendiri, orang lain boleh. Pokoknya kita bisa kayak menceritakan kembali gitu. Dan caranya adalah bisa kita bagi ke dalam 3 step. Step yang pertama adalah preparation, persiapan. Jadi kalau misalnya dalam konteks kuliah, kita baca dulu materinya, slide-nya yang akan dijelaskan besok gitu. Baca, mungkin ya nggak harus baca detail, kayak scanning, skimming itu juga boleh. At least kita tahu apa yang akan kita lihat besok. Nah, benefitnya kalau kita udah prepare, kita bisa langsung spot bagian dimana yang kita tuh nggak ngerti dari awal. Dan ketika kita udah spot itu, nanti besoknya ketika kuliah, kita bisa lebih fokus di bagian itu, di part yang kita tahu, oh kita perlu fokus lebih nih buat bisa ngerti. Selain itu juga udah bisa nyiapin pertanyaan. Jadi get ahead of yourself. Kalau mengutip kata psikolog itu, karena tadi kita punya span fokus yang gak lama, kita bisa gunain full fokus di bagian yang kita paling pengen pahami. Dan di bagian lain yang bukan prioritas, kita bisa agak sedikit step back. Because that's how brain works. Kita nggak bisa yang benar-benar full fokus gitu. To describe something on that piece of paper, you need to draw what he has, what he's explaining to you. Take a seat somewhere. We'll wait for you to be ready. Terus step kedua adalah ketika actual note taking. Nah, kalau di sini sih beliau bilang kamu mau pakai apa aja tuh boleh. Itu benar-benar fingerprint kamu, preference kamu. Apakah kamu tipe yang pen and paper atau mungkin kamu suka yang digital note taking kayak di laptop atau di tablet. Itu benar-benar terserah. Itu nggak masalah. Nggak ada yang lebih efektif dari yang lainnya. Semua ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terus jangan catat semuanya word by word. Kamu bisa bikin sistem sendiri. Kamu bisa catat keywordsnya atau highlightnya. Untuk metodenya sendiri sih itu nggak dijelasin terlalu dalam, tapi ada dimension Cornell method. Mungkin kalian kalau penasaran bisa cari tahu lebih lagi. Jadi itu kayak bikin template gitu. Dan bikin kolom gitu, di sebelah kirinya itu keywords untuk questions atau mungkin highlight. Terus kalau yang di sebelah kanan itu yang main ideas gitu. Terus yang terakhir adalah summary. Terus kalau kamu orangnya juga suka dengan warna, bisa pakai highlighter atau color code gitu. Katanya yang penting konsisten. Misal pakai warna kuning untuk semua highlight. Yang penting-penting tuh pakai warna kuning. Terus kalau misalnya untuk contoh itu warna ungu, atau untuk tanggal atau nama misalnya pakai warna orange. Itu terserah, kamu bisa bikin sistem sendiri. Tapi yang penting konsisten. Karena itu akan lebih mudah untuk otak kamu recall gitu. Dan mungkin jangan terlalu banyak warna, jangan yang seperti pelangi. Karena lagi-lagi otak akan bingung kalau terlalu random. Oke. Nah,
untuk step terakhir ini sebenarnya adalah yang paling terpenting, yaitu adalah mereview lagi. Jadi catatan yang udah kamu buat di kelas itu kamu kalau bisa review dan bikin summary-nya dalam waktu 12 jam atau pokoknya preferable di hari yang sama. Karena katanya kalau nunggu besok-besoknya itu bakal berbeda lah, kayak bakal berbeda hasilnya, bakal beda outputnya. Di sini kamu bisa bikin summary dengan kata-kata versi kamu sendiri. Terus catatan ini tuh yang nantinya akan bikin kamu belajar untuk ujian tuh nggak terlalu berat. Karena kamu nggak perlu lagi untuk membaca ulang ratusan slide, karena kamu udah punya catatan sendiri yang kamu pahami dan kamu mengerti. Gitu. Nah, selain itu juga ada beberapa tips untuk mendukung efisiensi dari catat-mencatat ini. Keep in mind, sebenarnya apa sih yang aku perlu tahu dari materi ini? Dengan begitu kita bisa lebih fokus kan. Terus, kalau kamu suka bisa tambahin gambar atau visual yang memudahkan kamu memahaminya. Bisa juga pakai simbol atau heading, subheading. Simbol ini maksudnya kayak yang misalnya mau nyatet laju reaksi bertambah ketika temperatur bertambah. Itu kan panjang, jadi bisa kayak laju reaksi misalnya simbolnya V gitu. Jadi V terus bertambah, terus tanda panah ke atas, artinya ya bertambah. Terus maka mungkin bisa kayak tanda panah temperatur bertambah, jadi bisa T bertambah juga pernah naik. Jadi kode-kode seperti itu yang bisa kamu bikin sendiri. Dan last but not least, jauhkan distraksi. Kayak put away your phone. Jadi ketika di kelas, most likely kalau kamu main handphone kamu gak akan fokus. Dan look at your lecture, look at your teacher, itu akan membantu juga untuk fokus. Oke, gitu aja sharing dari aku kali ini. Kamu sendiri gimana? Kamu punya tips nggak untuk belajar atau untuk nyatet yang efektif? Jangan lupa sharing ya di kolom komentar. See you, bye.